Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, anak-anak, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ini. Video ini masih akan melanjutkan tentang pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Kemarin pada awal kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan, dan yang selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk video sebelumnya sudah kita bahas tentang vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang tak kawin tapi dengan alami yang bisa dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan tersebut secara sendiri. Nah, tapi seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dalam dunia pertanian khususnya, teknik-teknik untuk mengembangbiakkan tumbuhan itu sekarang sudah berkembang pesat. Mulai dari kemarin sudah ada generatif, lalu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita sudah singgung sedikit kemarin, vegetatif buatan itu adalah ada campur tangan dari manusia atau diusahakan oleh manusia. Nah, keuntungannya nanti anak-anak dengan perkembangbiakan vegetatif buatan itu tumbuhan bisa dikembangbiakkan tanpa mengenal musimnya. Oke, akan sedikit kita bahas hari ini. Sebelumnya kita masih ingat kemarin anak-anak tentang perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu kan harus melalui penyerbukan. Ya, pada perkembangbiakan generatif itu harus melalui proses penyerbukan. Lalu setelah penyerbukan nanti akan terjadi pembuahan. Ya, pembuahan. Nah, setelah pembuahan akan menghasilkan buah dan akan menghasilkan biji. Biji tersebut ketika ditanam akan tumbuh dari kecil menjadi agak besar, tumbuh sampai akhirnya kita harus menunggu selama bertahun-tahun mungkin atau berbulan-bulan mungkin itu untuk bisa menghasilkan tumbuhan yang dewasa kalau tumbuhannya besar, supaya tumbuhan tersebut secara generatif lagi bisa melakukan perkembangbiakan. Nah, tentu apabila menunggu proses yang seperti ini, ada banyak proses yang dilalui untuk perkembangbiakan generatif, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, karena waktu yang sangat lama tersebut dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, terutama tumbuhan-tumbuhan yang berbuah. Nah, karena buah itu akan dikonsumsi, walaupun tidak cuma buah yang bisa dikonsumsi, ada yang mengkonsumsi biji-bijian. Nah, itu akhirnya manusia, karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran, kita terus berpikir, manusia terus berproses, manusia terus melakukan penelitian dan ditemukanlah teknik-teknik pengembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh campur tangan manusia yang dikenal dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, buatan yang di sini yang disebut buatan adalah ada unsur bantuan dari manusia. Jadi tumbuhan tidak melakukan perkembangbiakan secara sendiri, tapi dibantu oleh manusia supaya keuntungannya ini lebih cepat tanpa mengenal musim. Terus selain itu adalah lebih produktif. Produktif bagaimana? Lebih cepat berbuahnya, lebih cepat hidupnya, lebih banyak tumbuhan baru yang dihasilkan daripada menunggu perkembangbiakan secara generatif. Nah, inilah teknik-teknik yang akan kita bahas nanti secara teoritis melalui video pembelajaran ini. Ya, yang pertama akan kita mulai anak-anak. Ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam jenis teknik perkembangbiakan vegetatif buatan untuk tumbuhan. Oke, langsung kita mulai anak-anak.
Yang pertama itu adalah teknik cangkok. Ya, mungkin teman-teman semuanya sudah sering untuk melakukan di sini ataupun sudah pernah berhasil untuk melakukan teknik cangkok. Nah, kita akan singgung sedikit nanti apa sih cangkok itu dan apa keuntungannya, kenapa kok kita memilih cangkok untuk pengembangbiakannya. Nah, cangkok itu ada syarat-syaratnya dan tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Oke, syarat untuk tumbuhan yang bisa dicangkok itu apa saja? 1, dia harus berkayu. Nah, jadi tumbuhannya harus, kalau berkayu berarti batangnya keras. Batang keras itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil atau berbiji belah dua. Nah, berbatang keras di sini kita ambil contoh yang simpel saja. 1, mangga. Yang kedua, pisang. Yang ada banyak di sekitar kita. Kalian udah pasti tahu batang pohon mangga itu seperti apa. Yang kedua, batang pohon pisang itu seperti apa. Nah, dari seperti ini saja kita sudah bisa membedakan mana yang berbatang keras, mana yang berbatang lunak atau tidak keras. Nah, kira-kira dari dua jenis tumbuhan yang saya berikan contoh di sini, mana yang bisa dicangkok? Iya, mangga yang bisa dicangkok, sedangkan pisang tidak bisa dicangkok. Itu syarat yang pertama. Nah, kalau berkayu berarti dia adalah berkambium. Ya, apa itu kambium? Kita cek nanti, kita perjelas nanti di selanjutnya. Nah, cangkok itu syaratnya adalah berkayu atau berbatang keras dan berkambium. Nah, apa manfaatnya? Apa kelebihannya? Keuntungannya apa? Kenapa kita memilih cangkok? Kenapa kita tidak memilih yang lainnya? Ya, yang pertama, anak-anak, keuntungannya kalau mencangkok itu kita ketika ingin menanam, mengembangbiakkan misalkan mangga atau tumbuhan-tumbuhan yang berbatang keras, itu yang pertama adalah tidak mengenal musim. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, tadi saya singgung, ketika mangga, kita ingin menanam mangga, sedangkan mangga kita belum bisa mencangkok, berarti kita harus menunggu mangga tersebut dewasa terlebih dahulu. Tumbuh mangga sudah menjadi besar, misalkan 3 tahun, kita menunggu 3 tahun baru mangga tersebut akan memunculkan buah atau bunga untuk menjadi alat perkembangbiakan generatifnya. Setelah itu baru menunggu penyerbukannya, menunggu pembuahannya, menunggu buah mangga tersebut besar dan masak. Setelah masak, baru mangga tersebut bisa kita petik setelah tua dan bijinya baru bisa kita mulai tanam. Itu proses membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dengan perkembangbiakan vegetatif buatan manusia yaitu cangkok, setelah batang tumbuhan mangga sudah mulai dewasa, ada batang yang sudah mulai keras, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, kita bisa melakukan cangkok di batang-batang tersebut tanpa menunggu harus batang tersebut berbuah. Nah, jadi ada rentang waktu yang cukup panjang yang bisa kita manfaatkan di sini, yang lebih menguntungkan daripada menunggu perkembangbiakan secara generatif. Itu yang kita maksud tidak kenal musim. Nah, terus yang kedua, karena cangkok itu langsung kita menggunakan batang yang sudah mulai dewasa tapi tidak terlalu tua, berarti
Bandingkan saja kalau yang kita tanam sudah langsung, misalkan ukuran seperti ini hasil cangkok, misalkan kita tanam, sudah ada batangnya, sudah ada daunnya banyak. Sedangkan ini cangkok ya, yang pertama. Yang kedua, kita baru menanam biji. Baru tumbuh nanti, akarnya muncul. Ini misalkan kita tanam selama 1 bulan, dah akarnya banyak. Ini 1 bulan misalkan baru segini, baru tumbuh misalkan seperti ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Tanaman cangkok keuntungannya adalah lebih cepat berbuahnya. Lebih cepat berbuah. Ya, kalau kita menanam dari biji, kita menunggu bertahun-tahun sampai 3 tahun, seperti itu. Nah, kalau kita menanam menggunakan teknik cangkok, cangkokannya sudah berhasil, tinggal kita tanam ke media tanah. Itu karena batang yang di sini sudah batang yang dewasa. Kalau batang sudah dewasa, berarti di sini sudah cukup untuk masa berbunga, lalu setelah itu berbuah. Jadi waktu yang terjadi untuk menghasilkan buah batang yang dari cangkok itu jauh lebih singkat daripada kita menanam dari bijinya. Ya, lebih cepat berbuah. Itu oleh karena itu teknik-teknik vegetatif buatan oleh manusia itu sangat dipengaruhi dengan kebutuhan manusia. Nah, kita lihat aja, kita pergi ke pasar buah, ke toko buah, hampir setiap hari kita menjumpai buah-buahan yang tidak pernah mengenal musim. Mungkin setelah ini mangga datang berton-ton, itu banyak banget. Kita bisa lihat di pasar, di mana-mana. Nah, bayangkan saja kalau tidak ditemukan teknik vegetatif buatan atau cangkok lebih khususnya, mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kita bisa menikmati buah mangga itu saja. Nah, untuk jenis-jenis tumbuhan yang bisa dicangkok itu ada sangat banyak. Ada bisa jambu, ada bisa belimbing, ada lalu jambu air, ada macam-macam lah. Yang penting berbatang keras dan berkambium. Nah, untuk vegetatif buatan cangkok itu cara-caranya, mohon maaf, langsung saja kita sambung dengan kalau ada keuntungannya. Sedikit di sini ada kita singgung dengan kekurangannya. Nah, apa kekurangannya? Nah, jangan dikira kalau mencangkok itu lebih menguntungkan saja tanpa ada kekurangan. Tetap pasti ada kekurangannya. Kalau tadi generatif itu adalah kekurangannya adalah dia membutuhkan waktu yang lama. Kelebihan dari mencangkok adalah membutuhkan waktu yang lebih cepat berbuah, tidak kenal musim, sehingga cepat untuk melakukan perkembangbiakan. Untuk kekurangan vegetatif buatan mencangkok itu satu, untuk A, itu akarnya tidak kuat. Akar tidak atau kurang kuat. Apa yang menyebabkan? Nah, akar dari tumbuhan cangkok itu sifatnya adalah akarnya bentuknya serabut. Akar serabut itu menyebar ke samping kanan dan kiri. Lebih cenderung ke horizontal, mendatar. Nah, jangkauannya luas, tapi hanya ke kanan, ke kiri, dan di sekitarnya saja. Berbeda dengan akar yang dihasilkan oleh tumbuhan secara generatif melalui biji. Melalui biji, akarnya akan menghujam ke bawah. Masuk ke bawah, setelah itu baru menyebar ke kanan dan ke kiri. Nah, apa yang dihasilkan? Akarnya jauh lebih
kuat daripada akar tumbuhan dari cangkok. Nah, setelah itu karena akar dari tumbuhan biji yang berasal dari generatif itu lebih kuat, maka ketika musim hujan biasanya ada banyak angin yang cenderung lebih kencang, itu tumbuhan cangkok itu rentan untuk roboh. Ya, kan tertiup angin, kondisi tanah juga basah. Kalau ada angin kencang, tumbuhan dari cangkok itu rentan untuk roboh. Tapi anak-anak, ini tidak serta-merta menjadi kekurangan, karena sekarang sudah banyak jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi ganda. Apa fungsi gandanya? Mungkin di sekitar kalian, di rumah kalian ada, atau di tetangga kalian ada, menanam buah di dalam pot, atau yang disebut dengan tabulam pot. Apa itu? Tanaman buah di dalam pot. Nah, lihat saja, ada pot bunga, ada pot, baru misalkan ditanam sawo, ukurannya tingginya cuma 1 meter, tiba-tiba sawonya sudah berbuah. Kira-kira lebih cantik nggak? Nah, jadi fungsi ganda tabulam pot yang saya bilang tadi, itu misalkan tahu sendiri tumbuhan sawo itu tingginya seberapa. Nah, karena dengan ada teknik mencangkok ini, kita pilih akar yang batang yang sudah cukup dewasa, kita cangkok di situ. Setelah berhasil keluar akarnya, kita potong. Jadi batangnya ini sudah batang dewasa. Kalau batang sudah dewasa berarti dia siap untuk berbunga. Setelah berbunga berarti dia siap untuk berbuah. Iya. Jadi yang ditanam di dalam pot atau vas itu tidak cuma bunga, sekarang sudah dikembangkan buah, itu sudah ada di dalam, bisa ditanam di dalam pot-pot tersebut. Ya, itu untuk mencangkok. Nah, ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan lebih cenderung banyak keuntungannya atau kelebihannya. Maka dari sini teknik mencangkok sangat digemari oleh orang-orang yang menekuni dunia pertanian. Mereka sangat berantusias untuk mengembangkan tanaman-tanaman, terutama tanaman buah yang bisa berfungsi ganda sebagai tanaman buah, dan satu lagi fungsinya sebagai tanaman hias yang bisa menambah keindahan di lingkungan rumah kita. Tanaman buah di dalam pot itu biasanya adalah mengambil teknik mencangkok ini. Ya. Untuk teknik mencangkok, ya, ini saya sudah mau sedikit menggambarkan. Mohon maaf karena video ini dibuat, kita belum bisa untuk melaksanakan kegiatan mencangkok, karena mencangkok itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama kalau untuk pembelajaran. Jadi nanti kalian untuk praktek langsungnya, untuk tutorialnya, untuk teknik-tekniknya, selain teori dari materi ini, bisa nanti kalian mengakses atau mencari di YouTube yang lain, di link yang lain, atau buat kalian browsing di tempat yang lain, teknik-teknik mencangkok. Nanti ada video-video yang bisa kalian saksikan. Untuk teorinya kita bahas di sini. Jadi ini saya gambarkan di sini adalah tumbuhan yang sudah dewasa. Ya, ini tumbuhan sudah dewasa, sudah tinggi. Nah, yang dipilih di sini yang pertama adalah batang. Yang batang yang dipilih adalah batang yang sudah mulai dewasa batangnya. Tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, yang cukup. Nah, untuk memilih batang, yang kedua perlu adalah batang yang terkena sinar matahari.
secara langsung. Nah, kenapa? Karena peran dari sinar matahari di sini sangat menentukan. Kalau tumbuhannya rimbun, daunnya banyak, itu kan ada bagian-bagian batang yang tertutup oleh daun tersebut. Nah, jangan dipilih seperti itu. Silahkan dipilih batang yang terkena dengan sinar matahari secara langsung. Itu jauh lebih bagus untuk dicangkok. Nah, seperti ini. Nah, di sini batang yang sudah dipilih itu jadi sudah cukup dewasa, terkena sinar matahari langsung. Nah, seperti ini. Saya perjelas di sini gambarnya. Nah, di sini perlu dikerat. Ini misalkan batang yang dipilih kita tadi ya, saya perbesar di sini. Nah, perlu dikerat. Dikeratnya berarti apa? Ya, cukup kurang lebih 5 cm dikerat. Dikerat yang dimaksud adalah dihilangkan kulitnya. Kulit kayu dihilangkan sehingga yang tersisa di sini adalah ini yang garis hitam ini adalah kulitnya, sedangkan garis merah di sini adalah saya gunakan misalkan untuk menggambarkan kayunya. Ya, jadi dikerat. Setelah dikerat dibersihkan, kulit kayunya dihilangkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Ini. Nah, setelah dikerat, dihilangkan kulit kayunya, yang selanjutnya adalah hilangkan kambium. Nah, kenapa? Jadi kambium itu ketika kalian nanti mengupas kulitnya, di sini kayu ini akan masih basah, ada cairannya. Ada seperti licin-licin di sini, di sekitar kayunya. Itu harus dikerok. Dikerok menggunakan pisau supaya benar-benar kayu ini dalam keadaan kering. Nah, setelah dalam keadaan kering, ini baru dibiarkan. Biarkan sampai benar-benar kering. Biarkan kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu, nanti di sini bagian atas di sini akan muncul seperti bintik-bintik. Nah, bintik-bintik tersebut inilah yang akan menjadi tumbuh akarnya. Nah, setelah muncul bintik-bintiknya seperti bulatan-bulatan tersebut, nah setelah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, silakan di sini. Silakan ditutup dengan tanah. Nah, plastik dulu atau sabut kelapa, ikat di sini, bagian bawahnya diikat. Setelah itu isi dengan tanah atau media tanam. Nah, setelah itu bagian atas juga diikat. Nah, setelah diikat seperti ini, tunggu kurang lebih 1-2 bulan. Kok lama, Pak? Ya, untuk menumbuhkan akarnya dari sini supaya tumbuh akar banyak, itu butuh waktu 1-2 bulan. Nah, itu tidak lama dibanding dengan kita tadi. Nah, kita menunggu perkembangbiakan menggunakan biji. Kita menanam bijinya saja untuk tumbuh berapa lama? Menunggu nanti sudah tumbuh agak dewasa berapa lama? Sampai siap berbuah bagaimana? Nah, itu kalau dibandingkan mencangkok dengan tumbuhan menggunakan biji secara generatif, itu walaupun mencangkok itu prosesnya juga lama, tapi ini jauh lebih cepat daripada tumbuhan yang dikembangbiakkan dari biji. Seperti itu. Nah, kenapa? Nah, lihat, batang yang kita pilih tadi adalah posisinya berada di atas. Artinya, batang ini sudah cukup. Nah, buah itu kan letaknya di atas di sini. Nah, berarti ini misalkan daun, di sini nanti sudah akan muncul bunga. Nah, kita tidak akan, ketika batang ini kita potong, sudah keluar akarnya, kita potong, kita tanam. Ini tanah misalkan, terus batang dari cangkok kita tanam di sini, akarnya di sini. Nah, umur batang di sini, teman-teman,
umur batang di sini adalah batang yang sudah umurnya, misalkan pohon ini tadi umurnya sudah 1 tahun. Nah, batang di sini umurnya bukan 1 hari lagi, tapi ini juga umurnya sudah 1 tahun. Berbeda dengan tanaman yang dari biji tadi. Kita tanam, itu umurnya ya 1 hari. Berarti benar-benar masih muda. Nah, kita menanam umurnya adalah 1 hari. Sedangkan kita menanam dari cangkok, itu umurnya adalah sesuai tumbuhan induknya tadi. Umurnya misalkan 1 tahun, berarti yang kita cangkok itu walaupun tumbuhannya kecil, pendek, itu juga umur batangnya sudah 1 tahun. Berarti dia otomatis sudah siap untuk berbuah. Maka dari itu, jangan heran kalau di pot-pot ada baru tumbuhnya baru 1 meter, ternyata sudah berbuah. Nah, itu karena apa? Batangnya ini umurnya juga sudah dewasa, jadi sudah siap untuk berbuah. Itu keuntungannya dari mencangkok, anak-anak. Nah, itu saya kira cukup untuk mencangkok. Nah, kita lanjutkan untuk perkembangbiakan selanjutnya adalah menggunakan teknik stek. Teknik stek yang kedua ya tadi. 2, stek. Perkembangbiakan menggunakan teknik stek ini sebenarnya sangat gampang, teman-teman. Nah, cuman yang bisa dilakukan dengan teknik stek itu juga tidak semua tumbuhan. Nah, untuk stek sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam. Ada yang biasa di stek adalah batangnya. Ada yang bisa di stek adalah daunnya. Dan juga ada yang bisa di stek akarnya. Nah, stek pada intinya sama, memotong. Ya, misalkan sini saya gambarkan langsung. Stek pada dasarnya adalah sama, memotong sini, memotong bagian tumbuhan, memotong bagian bagian tumbuhan induk, ya, memotong bagian tumbuhan induk untuk dikembangkan menjadi individu baru. Contoh yang simpel itu biasanya adalah ketela pohon. Nah, ketela pohon, misalkan di sini kan kecil, tidak terlalu besar juga. Nah, ketela pohon, jadi kan sudah ditanam tinggi. Nah, di sini kan muncul ketelanya. Nah, setelah dipanen, kan untuk memanen ketela pohon itu perlu dicabut karena yang diambil adalah umbinya. Setelah dicabut, batang-batangnya tersebut tinggal dipotong saja. Tinggal dipotong batangnya, misalkan sini menjadi 3. Nah, satu tumbuhan ini bisa batangnya ditanam kembali. Ini masih di sampingnya. Ini cara memotongnya adalah dengan miring. Nah, di sini. Nah, cara memotongnya adalah miring. Ya. Apa tujuan pemotongan secara miring pada bagian bawah? Nah, dengan miring berarti ujungnya runcing. Nah, karena stek itu ada tinggal menancapkan saja, berarti fungsi dari kemiringan ini adalah untuk mempermudah untuk kita menancapkan ke dalam media tanam atau tanahnya. Nah, setelah miring tinggal ditancapkan. Nah, untuk menancapkan ke dalam tanah itu juga harus posisinya agak miring. Jangan terlalu tegak. Nah, di sini tancapkan saja. Nah, setelah ditancapkan, ini nanti akan muncul daun-daunnya. Ya, ini daun. Nah, di sini yang ditancapkan akan keluar akarnya. Ya, gampang kalau untuk teknik stek. Ini stek batang. Kalau stek daun ada pada kemarin saya singgung adalah cocor bebek.
Masih ingat cocor bebek menggunakan apa perkembangbiakannya? Iya, tunas adventif daun. Jadi yang ditanam adalah daunnya, dan daunnya itu bisa di stek ini. Ya. Ini kemarin. Nah, ini adalah daun cocor bebek yang di samping ada lipatan-lipatan pada daunnya, kemarin ada tunas. Nah, kalau untuk menanam daun cocor bebek, tumbuhan bunga cocor bebek, tinggal kita petik saja daunnya seperti ini kemarin, baru setelah itu kita tancapkan ke tanah. Ini daunnya saja ditancapkan ke sini. Bisa Pak daun ditancapkan? Bisa, karena daun cocor bebek itu lebih tebal dan agak keras. Jadi di sini nanti sudah langsung tumbuh cocor bebeknya. Simpel. Yang akar juga seperti itu. Hanya yang akar, stek akar itu tumbuhan-tumbuhannya tertentu saja. Tidak perlu banyak yang dibahas untuk stek batang, stek ini, untuk stek ini. Saya kira cukup. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang Untuk yang ketiga kita bahas tentang menyambung. Atau nama lainnya enten, mengenten. Ya. Apa itu menyambung, apa itu mengenten? Nah, anak-anak, ini kalau kita berbicara tentang teknik menyambung, itu sebenarnya adalah teknik untuk menggabungkan dua sifat unggul. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul tanaman. Ya, dua sifat yang berbeda ini nanti itu bisa digabungkan. Maksudnya seperti apa? Oke, kita perjelas ya dengan ilustrasi ini. Yang pertama itu ada tumbuhan. Batangnya besar. Tumbuhan ini batangnya besar, akarnya kuat, tapi mohon maaf, buahnya asam, buahnya tidak manis, buahnya kurang manis lah, buahnya masam rasanya, kecut. Nah, tapi dia memiliki keunggulan batangnya kuat, kekar. Nah, yang kedua ada tumbuhan. Nah, tapi tumbuhannya akarnya kurang kuat. Tapi dia memiliki keunggulan buahnya manis. Nah, buahnya manis. Buahnya lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, di sini anak-anak tentu ada satu kelebihan dan yang lain memiliki kelemahan yang lainnya. Contoh di sini, kelebihannya adalah pada batangnya yang kuat, pohon A. Sedang di pohon B. Nah, pohon A itu kelebihannya adalah batangnya kuat, kekar. Sehingga pada saat musim hujan, pada saat angin kencang, dia tidak membahayakan dan tetap bisa kokoh berdiri. Tidak membahayakan lingkungan di sekitarnya, pohonnya roboh, tidak. Nah, tapi buah B, pohon B, itu juga memiliki kelebihan. Buahnya banyak, manis, dan enak untuk dikonsumsi. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini, tapi mereka juga memiliki kekurangan. Nah, pohon A kekurangannya adalah buahnya masam, tidak enak untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan pohon B
akarnya serabut. Jadi batangnya tidak kokoh. Ketika ada angin kencang, dia cenderung untuk kurang bisa menahan terpaan angin, sehingga kemungkinan besar untuk roboh itu bisa. Nah, apa yang kemungkinan terjadi sebelum tumbuhan ini berdiri? Nah, yang pertama, A, batangnya kuat, kokoh. Itu kemungkinannya adalah dia ditanam dari biji secara generatif. Nah, sudah kita singgung tadi, kalau dari biji akarnya kuat, batangnya kokoh. Sedangkan B, kenapa dia kok sangat mudah roboh ketika ada angin kencang? Alasannya mungkin ini adalah tumbuhan dari hasil cangkok. Nah, ini yang bisa kita gabungkan sifatnya. Tentu kita sebagai sebagai seseorang manusia yang normal, kita kalau dipilih harus memilih, pastilah yang kita pilih adalah yang batangnya kokoh, buahnya banyak, dan manis rasanya untuk dikonsumsi. Seperti itu kan? Nah, oleh karena itu, kita bisa menggabungkan dari dua sifat tumbuhan ini menjadi satu tumbuhan yang unggul nanti. Dengan cara apa? Menyambungkan dua batang tumbuhan yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, tinggal kita pilih teman-teman. Kalau kita mau menyambung dua sifat unggul seperti ini, yang bawah jangan sampai salah pilih. Kenapa? Yang bawah kita inginkan adalah batangnya yang kuat. Berarti yang bawah itu kita ambil bagian batang yang tumbuhan A. Karena apa? Dia akarnya kuat, panjang. Nah, oke. Sedangkan bagian atas kita ambil dari tumbuhan yang B. Nah, ini kita sambung di sini, namanya tekniknya mengenten atau menyambung. Nah, dari tumbuhan yang di sini sudah kita peroleh sifat-sifat unggulnya. Dua-duanya unggul menjadi satu tumbuhan. Jadi, tumbuhan hasil sambungan ini adalah batangnya kuat, batang kuat, kokoh, dan buahnya manis. Ya. Di sini adalah contoh gambar ilustrasi untuk teknik menyambung. Jadi, tujuan dari teknik menyambung itu adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul tanaman. Sifat A tadi keunggulan ada pada batang, sifat tumbuhan B ada pada buahnya yang manis. Nah, kita gabungkan dua sifat unggul tersebut menjadi tumbuhan yang berbatang kokoh dan berbuah manis. Ini teknik menyambung. Jelas ya di sini. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, teman-teman. Yang 4 adalah menempel. Teknik menempel bisa disebut dengan okulasi. Iya. Apa perbedaannya kalau menempel? Itu adalah, untuk menempel, oke, langsung saja dengan gambar ya, ilustrasi saja. Ini contohnya adalah pada bunga kertas, pada bunga bougainville. Setelah ini silahkan kalian bisa cek di Google atau dimanapun. Jadi kalian nanti bisa menemukan satu pohon bunga bougainville itu warna-warni warna bunganya. Itu salah satu contoh hasil dari teknik okulasi. Nah, di sini teman-teman, saya ambilkan contoh saja ya, satu gambar. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus. Nah, ini misalkan ada bunga bougainville. Ya. Nah, di sini punya cabang banyak sekali. Ya, cabang-cabangnya. Iya. Ini pada dasarnya misalkan bunga bougainville berwarna merah.
merah. Nah, di sini ada bougainville yang warna putih. Bougainville juga bunga kertas warnanya putih. Di sini misalkan ada yang ungu. Bougainville juga ungu. Nah, caranya itu kita ambil mata tunasnya. Nah, bagian di sini kita ambil mata tunas yang mau tumbuh, bagian cabang-cabangnya di batang tersebut kita ambil, kita tempelkan ke sini. Nah, di sini ingat tadi warnanya apa ini? Bunganya merah. Nah, karena di sini ada mata tunasnya yang berwarna putih, kita tempelkan di sini. Ini nanti juga akan tumbuh menjadi batang baru. Ini bunganya berwarna putih. Begitu pula ya di sini ada ungu. Kita ambil mata tunasnya, kita ambil seukuran persegi. Ukurannya bisa 3 x 3 cm. Kita ambil, kita tempelkan ke batang yang berwarna merah. Nah, batang tumbuhan bougainville yang berwarna merah. Nah, di sini nanti jika bisa sukses tumbuh menjadi batang yang baru, di sini berarti warnanya ungu. Nah, dari menempel ini tadi dua mata tunas yang berwarna ungu dan berwarna putih, ini nanti berarti tumbuhan bunga bougainville yang awalnya tadi berwarna merah itu nanti ketika berbunga dalam satu tumbuhan itu nanti akan ada tiga jenis bunga yang berada dalam satu pohon yang sama. Sekian video pada pembelajaran kali ini. Mungkin nanti ada yang perlu diperjelas dengan teknik-teknik yang lain, akan bisa kalian mencari teknik-teknik perkembangbiakan vegetatif buatan di YouTube atau di sumber-sumber yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.